di KAU itu. Ya artinya kesempatan itu masih berpeluang kan. Baik itu di calon bupati maupun di wakil calon bupati. Tinggal lagi analisa, ya kan, kemudian survei, kemudian kekendaannya di sana ini tidak baca. Dipungkiri ketika menghendaki cocok apa tidak. Ya kalau cocok misal chemistry-nya kayak si A. Jadi wabub. Jadi wabub, ya kan? Mungkin batas wabub. Tapi ketika memang ada perintah harus bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Bengkolen Times Podcast yang Gaspol. Cepet apa lah bang? Kita dirain ya. Terabas. Terabas ya. Kalau di KAU itu teriak namanya. Ini gas tipis-tipis Tipis. atau langsung blong? Tipis-tipis. ya. Tanjakannya udah terlalu. Kakek kalau lo daftar, Pol kan? Amin. Seperti janji kita, ini kemarin kita sampaikan ya, kita nungguin nih mana kandidat-kandidat yang bisa kita datangkan ke podcast kita ya. Nah, nggak afdol Ngopi kalau kita, Bang. nggak ngopi ngomongin politik nih ya. Oke, Terima kasih. Itu diskriminatif, saya nggak dikasih ini. Nunggu giliran. Nunggu giliran. Sesuai dengan amal dan perbuatan. Oh itu. Benar. Kita bersama Bang Abdul Hamid. Bang Abdul Sehat. Hamid. Sehat kan, Dok? Alhamdulillah. Jauh caknya jauh. Ya, namanya juga Bengkulu, tidak Jakarta. Oh iya. Bengkulu ini ada 10 kabupaten kota. Jadi itu salah satunya di KAU paling ujung. Paling ujung. Paling ujung. Jadi jauh kan? Nyampe ke kota itu. 6 jam, 8 jam. Nah, 5 jam lebih kurang jam sampai 6 lah jam. Ya. Makasih banyak kan lo meluangkan waktu di sini. Ya artinya ya bisa kita prediksi bahwa yang betul-betul siap untuk memimpin itu memang orang yang siap bisa kita ajak ngobrol. Ya. Kalau kita aja nggak bisa ngajak ngobrol, apalagi masyarakat. Ya. Tapi beliau ini merupakan ketua DPW PBB Partai ya, Bulan Bintang Provinsi Bengkulu. Nah, Bang Abdul Hamid, kita kenalan dulu karena tidak kenal maka Maka tak tak saya. Oke. Tipis-tipis kan Dok, gasnya? Gas Tipis-tipis. tipis aja. Kan Dok, di asli Kaur. Kalau asli KAU, orang tua KAU. Jadi Itulah yang di KAU, ya? tepatnya itu di Muaro Kinal kalau orang nyebutnya. Muaro Kinal. Kalau zaman dulu itu Muaro Kinal. Kalau kecamatannya dulu Kaur Tengah. Jadi berproses sekarang mekar ke Kecamatan Semidang Gumai. Ada Semidang, ada Gumai, tapi bergabung di situ. Jadi sedang Nah, kalau aliran air Kinal itu, itulah tempat kita. Pas dekat Kinal. pantainya. Muaronya itu, makanya jadi dusun Muaro Kinal itu. Karena aliran sungai Kinal itu pas di tempat kita. Pas nih. Punya lahir, sawah berarti situ. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh kayak. Bapak punya sawah. Berarti lahir di situ Bang. Lahir di situ. Berarti ke sekolah ngentek sepatu juga kayak Bang Windra itu. Sebenarnya untuk ukuran kita seumuran ini kan, Iya. mendekati Gen Z. Ya kan? Iya. Mendekati, bukan berarti kita sudah Gen Z. Iya. Gitu. Jadi sekolahnya itu untuk ukuran di Provinsi Bengkulu zaman itu ya sama lah kira-kira. Jadi sawah atau malam itu Iya, orang tua kan. Iya. Itu pergi ke sekolah. Mungkin jaraknya kalau balik perginya itu sekitar 10 kilo, nyebrang sungai. Kan itu 10 kilo deh. 10 kilo. Lumayan itu. Karena SD saya. Kuat kaki kan Dok dia. Nah, makanya Hampir kita tidak sejam tinggi-tinggi itu di kalau bawah. jalan. Hampir sejam Bang ya. Dari dulu. Hampir sejam itu ya hitungan itu kalau berjalan. Kalau jalan kaki. Ya. Jalan kaki Bisa jadi itu lebih. Lebih sih. Iya. Karena nyebrang sungai Kinal itu. Kebetulan sawah orang tua gitu tuh kan di seberang sungai. Kalau nama daerahnya tuh Ataran Pauh. Ataran Pauh. Jadi nyebrang sungai itu dua, Sungai Kinal besar dengan Sungai Peibanan. Itu. Jadi kalau tidak ada rakit, ya paksa kita berenang.
Ke sekolah berenang? Ke sekolah kita berenang. Oh. Kelas-kelas 4 SD, kelas Penting 5 ini, SD itu kan. Ayo dijunjung. Dijunjung. Tapi ya zaman itu kan itu jarang pakai tas. Iya. Yang adanya buku sebuah ya kan. Buku sebuah, ya. Pakaian, sepatu tinggal di dusun. Itu nyeker baik gitu tuh. Nyeker baik. Oh. Kalau Benny nak ngajak berenang Pantai Jakat pun. Enggak, saya tidak bisa berenang. Ampun. Iya kan? Aku bisa berenang kan, Dok? Main banana boat. Berenangnya gaya batu cuma. Kayak batu. Tapi memang ini ya, wisata Kaur itu bisa dikatakan pantainya sekelas malah lebih indah dari Bali ya. Betul. Malah lebih indah dari Bali. Terus banyak sungai-sungai kan. Iya. Nah, dulu sekolah di SD dulu. Kalau sekolah di SD Negeri Sukamerindu. Sukamerindu. Sukamerindu itu ada dua, itu satu sekolah impres, ya kan, karena kita waktu itu kan berdekatan desa-desa itu. Jadi ada 4 desa itu fokusnya ke sekolah situ. Sekolah situ. Karena banyak muridnya kan, mungkin lokal di situ itu kurang. Ya. Makanya dibangun ada SD Impres namanya. SD Beda lagi. Iya. SD Impres, SD Sukamerindu, tapi lokasinya dekatan. Dekatan. Itu. Saya di SD Negeri Sukamerindu. Negeri Sukamerindu. Itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Sampai kelas 6. Pernah tidak naik kelas? Alhamdulillah belum. Belum. Waktu itu sekolah masih umur 5 masuk 6. 5 masuk. Itu cepat waktu sekolah. agak cepat, Agak agak cepat. Iya. Jadi kita kan lahir Desember 79. 79. Itu tahun 85 itu kita sudah sekolah. Sudah sekolah. Itu angkatan 96. 97. Oh, 97 ya? SMA Berarti pas. 97. Berarti itu Kando ada rapor merah ada? Kalau yang merah-merah nampaknya tidak ada. Tidak ada. Tidak. Karena saya waktu itu masuk sekolah, ada kawan gitu yang lama mau masuk karena kita terlambat kan. Iya. Nah, jadi buat angka 4 itu, kursi itu balik. Jadi pas catur ulang waktu itu Iya, kan. catur ulang namanya. Kita sudah juara. Udah juara. Sudah juara. Di anak kawan-kawan sekelas itu mungkin. Tapi kalau nggak ada merah, nggak satu golongan dengan saya. Mungkin disitulah perbedaan. Perbedaannya. Jadi Benny jadi wartawan, kita jadi ketua DPW. Ya udah. SD, SMP di Kalau SMP-nya kita bersebelahan baik dengan SD itu. Sebelahannya. Karena saya ini kan anak terakhir dari 5 bersaudara, anak bungsu. Jadi kakak-kakak saya ini sekolah di Bengkulu, Segalo. Entah itu sayang atau apa orang tua kita kan, mungkin ngawan nih. Oh gitu. Kan jadi mungkin ngawan nih anak paling kecil kan. Kecil ya. Gitu. Sekolah di Dusun Bela. Jadi menurut baik kan, sekolah di MTS. Kakak saya yang paling tua itu kan perempuan, kemudian perempuan. Segala itu sekolah di Bengkulu, termasuk kakak saya yang satu ini. Ini kakak kandungnya. Dan Bino, sekolahnya juga di Bengkulu. Jadi saya ya dusun, memang orang dusunnya. Jadi mau bersaudara itu satu-satunya yang sekolah di dusun. Pada saat SMP sekolah di dusun. Nah, sedangkan yang lain walaupun di zaman itu sudah disuruh sekolah ke Bengkulu. Kebetulan ada ikutan juga kan di sini kan. Ada kakak gaek gitu tuh kan di Tanah Batak. Nah, jadi sekalinya banyak yang ngumpul di situ. Untuk sekolah. Zaman itu masih Bengkulu Selatan ya? Masih Bengkulu Selatan. MTS apa dulu? MTS Negeri Mentiring. Baru itu ada namanya. Baru itu aja. MTS Negeri Mentiring. Kalau sekarang Mentiring. Kalau sekarang jadi MTSN 2 Kabupaten Kaur. Nah, itu anak-anak MTS. Ayo, anak-anak. Ini salah satu alumni. Iya, yang sukses ya kan. Bisa lah jadi inspirasi untuk anak-anak MTS. Yang jelas sudah baca ikut podcast. Ya. Ke podcast. Tidak lah. Di mana nih? Di Bengkulu MTS Gaspol. Besok MTS 2 kesini kan. Kita podcast juga biar Abdul Amin katanya alumni kami itu. Studi banding di sini. Studi banding sini ya. Tapi ngomong-ngomong band kita minum. Boleh. Minum ya. Kita coba dulu. Ini ada mereknya ini. Wah, kesenangan Mami Dela ini. Mami Dela ini bos Better Home Bengkulu. Itu. Kan do? Siap. SMA di mana dulu?
Nah, lepas dari MTS, Ya. karena memang orang tua ini mungkin menghendaki gitu ini jalurnya ini berbeda dengan yang lain kan. Saya masuk di Madrasah Aliyah Al-Qur'aniyah. Jadi pesantren. Oh, pesantren. Iya, pondok pesantren Al-Qur'aniyah mana? Oh, di mana? Aliyah di situ. Aliyah di situ. Itu masuk tahun 94. 94. Tinggal di asrama, ya kan, di Bengkulu Selatan pada saat itu mungkin satu-satunya pondok pesantren ya itu. Oh. Waktu itu kan masih Bengkulu Selatan. Iya. Jadi itu di pondok pesantren Al-Qur'aniyah. Mana? Sekarang masih ada pesantren Pak? Alhamdulillah masih berdiri. Tapi masuk wilayah BS ya? Masuk wilayah Bengkulu Selatan di kota mana? Kota mana ya? Terus lanjut kuliah di Kuliah karena waktu itu habis dari Aliyah itu sudah di pesantren. Ya. Kebetulan pesantren ini berkembang. Ya, sebelum kita tamat sudah ada berdiri Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Oh. Jadi waktu kita kelas 1, pengurus pondok ngurus Bukan itu. izin perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Namanya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Qur'aniyah. Mengingat dan menimbang saya ini kan kalau boleh dicek ada data. Iya. Ya kan? Alumni 97 itu untuk Madrasah Aliyah termasuk negeri yang paling tinggi itu mungkin saya. Oh. Jadi Nah, prestasi lah ya. Ya, Memang pintar dari sononya. secara akademik. Akademik. Waktu itu kan mungkin sekolah itu tidak perlu banyak buku. Iya. Jadi soal-soalnya pun tidak terlalu sulit untuk ya. ukuran kita waktu itu kan. Jadi dunia pun belum terlalu terbuka, ya kan. Makanya kalau ya agak gampang lah kalau tidak jadi juara tuh kan. Iya. Yang penting pada saat ujian Bisa. kita bisa. Bisa. Walaupun sekolahnya tidak nyatat, ya kan. Jadi Ya alhamdulillah saya sekolah melanjutkan tetap di pondok Di situ, pesantren Pondok pesantren itulah. 97 masuk ya angkatan ketiga. Angkatan ketiga. Woi, berarti di mana itu dari sejak tahun 70-an tuh, 90-an tuh lah ada universitas ya, Bukan, saya perguruan perguruan tinggi Perguruan yo. tinggi. 95. 95 ya. Tahun 95. Gitu. Sampai hari ini masih Kak perguruan Sampai tinggi? hari ini masih. Masih. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah itu malah jurusannya nambah. Tapi Kalau punya dulu- status belum Kak ya? Ya dulu S1. Ada S1-nya pertama Ada kali. S1. Jadi ngembang lagi dia ke pendidikan untuk guru SD nih, MI. Oh. PGMI. PGSD-nya ada. Yo, kalau umum PGSD, Ya. kalau dia PGMI. PGMI. PGSD, PGMI. Nah, ini agak loncat dikit Siap. ini kan, Dok. Biasanya anak pesantren itu kan nyasarnya apa? Jadi ustaz, Ya. jadi guru, terus jadi apalah biasanya kalau ini Guru lah, guru. ustaz gitu kan. Nah, Kando ini sejak kapan nyasar ke politik? Ya, tersasar ke politik. Ini ngulang sejarah. Jadi memang sejarah itu jangan pernah dilupakan. Iya, betul. Apalagi itu menyangkut pengalaman hidup. Iya, iya. Ya kan? Jadi di saat mahasiswa ya mohon maaf ini Iya. kalau saya itu agak sombong. Jadi kuliah itu kan 7 tahun. Ya. Itu bukan sombongan. Itu bukan Sama. Ketika ini memang sudah ini ya mau boleh buat kita Iya. sampai. Jadi 97 masuk semester 1, 2, 3. Iya. Kebetulan ya kita ini kan diminta ngabdi di Di pesantren. pesantren itulah. Dengan kompensasi yang jelas waktu itu. Ya. Kan. Pokoknya kau sekolah lah di sini. Ya. Karena ada satu hal yang menurut pengalaman pribadi saya waktu itu kan, ini kan sejarah. Saya itu tinggal ikut TC untuk beasiswa ke Kairo. Waktu itu 97 salah satu peserta. Karena undangan ini terlambat sampai, ternyata TC sudah berlalu. Sudah Karena belum ini, baru nggak ikut TC. Itu ikut tes Iya, Palembang terlambat. Jadi lapor ke pimpinan, kata pimpinan ya sudah kalau memang ini kuliah di sini baik. Oh. Jadi 1 sampai 3 saya ngabdi di situ. Nah, terus semester 3 itu kita sudah mulai agak lincah. Karena kenal dengan organisasi ekstra. Ya. Oke. Pas masuk, ya kan kita di Mapaba nih. Nah, itu namanya PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
Jadi ikut organisasi, sempat jadi ketua cabang. Memang udah dari kuliahnya ya. Aktif ya. Terlena lah di sini. Iya, Ya kan, makanya kuliah sampai 7 tahun Ben. 7 tahun. Iya, iya. Ya kan beda. Wisuda 2004. Iya, iya. Itu salahnya Iya, kan. iya, iya. Jadi Mulai dapet gelar mahasiswa abadi itu. iya, itu pun ya apa namanya tuh, tamat itu ya karena kita paksakan. Ya udahlah, tamat ini. Kalau tidak tamat tidak ada gelar. Oh, iya. Karena orang ada bergelar galau kan. Iya, iya. Nggak, posisinya aku ini potong dikit kan. Iya. Posisinya waktu itu harus selesaikan kuliah karena udah ngebet nikah atau masalah lain. Sebenarnya kita dalam perjalanan itu sudah menikah. Oh, udah menikah. Itu. Jadi di posisi lagi kuliah itu udah nikah. Ya, sudah menikah. Kan ada yang motivasinya itu, wah udahlah cepet-cepet lulus. Ya. Ya biar cepat. Ah. Ya kan? Nah, ini kita bukan ngebet sebenarnya. Udah. Jodoh lah sampai. Jodoh Jadi lah sampai. Jadi nikah itu di 2002. 2002. Makanya kemarin anak saya itu kita ngobrol-ngobrol kan. Iya. Dia kan sedang kuliah di Jogja semester 7 yang paling tua. Jadi karena ada yang wisuda keluarga gitu juga, Iya. ya kan yang ke Jogja dia hadir. Iya. Nah aku nanti katanya wajib dihadiri oleh bapak. Kalau aku wisuda. Iya, iya. Nah, karena bapak wisuda dulu saya hadir katanya. Walaupun digendong ya. Walaupun digendong. Jadi anak saya yang paling tua itu Oh, lahir iya, iya, 27 iya. Agustus. Saya wisuda itu Mei 2004. Jadi dia hampir Dia ikut tahun. foto, Dia ya? ikut foto. Ada foto katanya. Kan gitu. Ada bukti kan. Ya kata Jadi harus hadir. Harus hadir. Karena dia hadir. Itu. Benar. Dari situlah kan udah waktu di kuliah Ya. belajar organisasi udah ini. Selepas selesai kuliah langsung apa nih profesi karir apa ini sampai sejauh ini sekarang jadi ketua Ketua DPW DPW PBB Provinsi Bengkulu. Nah, jadi kalau sejarah organisasi, ya kan, ini habis PMI, ya kita kan sudah tidak mahasiswa lagi. Ya. Tapi dalam perjalanan dari PMI selama kuliah itu, kita termasuk yang aktif. Termasuk 98 itu ya kita ikut juga, ya kan, ke Jakarta, ya kan. Ikut ke Jakarta. Ikut. Walaupun ongkos pas-pasan waktu itu tidak baca balik, ngenek truk bae, ya jadi soal kan itu. Oh, habis ikut demo Iya, ngenek truk ngenek. balik Bengkulu. Numpang, ya kan? Karena kita punya ikatan Iya, apa iya. namanya di PMI itu kan saling kasih tahu. Nah terus 99 pemilu saya itu sudah belajar. Iya. Karena pada saat itu kan seluruh partai baru. Iya. Ya kan? Iya, Ada iya. 48 partai pada saat itu kan. Salah satunya kan PKB. Iya, Karena PKB. kita ini kan PMI itu kan undergo atau organisasi kepemudaan, kemahasiswaan. Ya, yang dari yang berbau NU lah. Iya. PKB kan basisnya kan Ya, NU. kalau Jadi kita ikut-ikutan di situ. kalau kayak PAN itu kan berbau Muhammadiyah. Muhammadiyah. Nah, jadi membentuk DPC PKB Bengkulu Selatan pada saat itu kan belum kan. Iya. Itu termasuk kita juga diajak waktu masih mahasiswa. Nah, saking ini kita sudah terlibat di situ Iya. di organisasinya kan. Tapi untuk di kepengurusan ya karena masih mahasiswa. Saya bilang ya sudah dulu. Gitu. Nah, 2003 itu Kabupaten Kaur Mekar. Ya. Ya, 2003. Nah, ini kan kesempatan buat kita yang di Kaur. Ya kan? Orang partai ini kan juga nyari-nyari di tingkat provinsi ini. Ya. Nah, awal pertama kita diajak orang karena PKB ini sudah slotnya tidak ada lagi buat kita. Karena kita baru ini kan masih muda. Ikut orang Nah, sudah. orang sudah ini. Jadi adalah partai buruh. Partai Buruh Sosial Demokrat namanya. Ya. PBSD. Karena kita nih termasuk yang galak juga baca koran ya, Iya, kan? iya, iya. Ya, nonton televisi berita. Nah, memang Mukhtar Pakpahan itu termasuk idola kita waktu itu. Iya, iya. Karena dia cukup idealis, kalau berjuang tuh ya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Itu belum kenal kita dengan Yusril. Belum kenal. Nah, ketika ini PBB ini sudah ada di mana? Iya. Ya kan? Iya, Untuk iya. kawan-kawan itu lah ya jadi pengurus kan. Nah, kita di Partai Buruh di Kaur. Itu. Sempat kita nyalon. Itu 2004. 2004. Nah, itu dapil 1 pada saat itu. Daerah Semidang Gumai sampai ke Padang Kuci. Ya, alhamdulillah dari sekian banyak karena masih nomor urut. Ya, kita nomor urut 2 waktu itu kan. Kalau suara banyak kita. Cuman sama Kamu nomor partai ini urut, tidak ya, dapat ya. tidak dapat kursi. Dapat kursi. Kursinya 11
kita perolehan suara nomor 13. 13. Jadi tidak dapat. 2009 lanjut lagi nih. Ya kan, Partai Buruh lagi kan. Ya kan? Ke Partai Buruh. Partai Buruh lah. Nyalon lagi gitu. Di Dapil 2. Di ibu kota, Bintuan. Calon di situ. Gagal lagi. Nah, karena sesuatu dan lain hal mungkin sudah mulai merebak begini-begitu. Ya. Jadi partai kita tidak lagi dapat. Konsepnya sudah mulai berubah. Betul. Kalau 2004 itu masih mending. Apa? 2014? Nah, udah kapok di politik atau masih terus? jadi 2009 itu terakhir gitu ini di Partai Buruh. Ya. Partai Buruh kan tutup. Karena Iya. sudah ini dari pusat tutup, tidak mungkin lagi ikut pemilu, orangnya juga sudah bubar. Ya kita free. Ya bebas. Free transfer lah ya. Ya, free transfer lah. Jadi tidak ada ini kan. 2009 habis pemilu kan pilkada di Kaur. Ya kan kebetulan salah satu kakak kita turut serta berkompetisi di Kaur. 2010. 2009 pendaftaran pertama kan persiapannya itu Pak Herman Malik. Masih keluarga sama Pak Herman Malik itu bapak saya dua kali. Wih, sepupu kandung gitu. Itu. Iya. Kemarin ketemu di BLC. Nah, di PLC ya. BLC. Royal Club di BLC. Oh iya. Jadi Di 2009 ikut beliau. Ya kan, ya alhamdulillah perjuangan ini berhasil. Ya ikut jadi apa namanya itu di perintah-perintah. Kira-kira kesini. Sini. Oh itu. Situ mulai ini lagi ya. Orang ring satu lah ya. Orang hampir dikatakan begitu. Karena walaupun aku tidak cerita kan, adik sanak di Kaur juga mungkin lah paham lah ya. Cuman tetap yang namanya perjuangan itu untuk masyarakat ya masyarakat. Kira-kira itu Pak Ben 2013 2013 masuk PBB. Masuk PBB. Berarti lumayan lama lah ya dari Ya, free dulu 2009 gitu. ke 2013 itu tanpa partai. Tanpa partai. Jadi 2013 karena kita tengok di Kaur itu kan PBB kosong di pemilu 2009. Ya kan? Jadi ada kesempatan kita ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan pengurus. Ya sudahlah, kalau ini cobalah nyalon. Di Dapil 1 nomor urut 1. Saya bilang siap. Itu kita ke Jakarta dapat restu lah kira-kira kan dari DPP. Ya kita serius nyalon. Ya alhamdulillah pilkada pileknya dapat satu kursi kita dengan ada kawan kita. Dua kursi. Berarti sempat nyicip juga. Alhamdulillah. Nyicip DL ya. Hormat pada DL. Kebetulan di 2014 itu waktu itu saya ingat betul, ya kan, yang melantik gitu itu Pak Wagub waktu itu. Pak Wahidin ya. Pak Sultan. Pak Sultan. Sultan, ya. Zaman itu ke zaman Pak Gub. Junaidi kan. Pak Junaidi, ya. Wagub. Ya. Ini. Nah, kebetulan saya pun Pak Sultan pada saat itu ketua Karang Taruna Provinsi, saya ketua Karang Taruna Kabupaten. Memang gak hobi Om Ben urusan organisasi ini. Tinggal nasib tulah lagi. Nah, lanjut lagi nih. 2019? Nah, kita lanjut lagi. Jadi 2014 terpilih. Ya alhamdulillah kawan-kawan ini kan mulai bagi komisi. Saya dapat kebagian komisi 3, bagian ekonomi dan keuangan. Kebetulan ditunjuk sebagai ketuanya di 2014. Kan ada aturan di Tatib itu kan 2 tahun setengah. Nah, cuman karena kawan-kawan ini masih percaya, jadi selama 5 tahun itu kita jadi ketua komisi. Ketua komisi. Dari 2014 sampai 2019. Nah, termasuk zaman Pak Gusril. Waktu Pak Gusril masih aktif sebagai Bupati Kaur. Pantasan almarhum kawan-kawan kita Bertos, Robi, kenal betul sama beliau ya. Karena ketua komisi 3 itu urusan jadi narasumber itu ketua komisi biasa kalau daerah. Karena komisi 3 ini menyangkut pencairan. Betul. Cuman itulah tadi. Tolong anggarannya. Kawan-kawan ini kadang-kadang karena kita ketua komisi, nah itu kan ketua komisinya mana? Jadi pertanyaannya kayak ini kan ketua komisi. Kalau bahasanya kan
ketua komisi sudah. Iya. Dialognya diganti kan, Ben? Ya kan? Ketua komisinya mana? Komisinya mana? Nah, ini mulai itu alita. Karena kan bagian ekonomi ya kan. Jadi bercanda kayak itu. Namanya obrolan warung kopi. Betul. Kan? Jadi gue yang cek itu dalam Tipis. Iya. Kelas Kita- itu biasa. Nah, 2019 kan? Oke, jadi 2015 itu saya ditunjuk oleh Pak Pro, ya kan sebagai ketua DPC. Ketua DPC. Ketua DPC KU. Partai Bulan Bintang di Kabupaten KU. KU. Jadi ketua DPC sampai ke 2019. Jadi kita set 2019 itu ya kalau baca lebih banyak kursinya Iya, di KU ini kan. Iya, betul. Makanya yang potensial itu kita coba untuk ini, termasuk saya. Saya dapil 1, ada lagi Pak Z Musli. Ya kan kalau panggilan saya harinya Lihun itu di dapil 2. Iya. Kemudian ada Ibu Lia Asmawati itu di dapil 3. Ya, yang terpilih ini Pak Z Musli dengan Ibu tadi Ibu Lia Asmawati. yang dapil 1. Yang dapil 1 ini Berangkat. awak ketuanya tidak dapat. Padahal incumbent ya. Awak itu yang setting. Itu. Padahal Selisih incumbent suaranya. juga kan jatuh Betul. kan incumbent. Selisih suaranya Bro Ben dengan Bang Wanda ini cuma 13 suara. Tidak digugat, Mas. Ya inilah namanya politik tetap harus ada adab dan etika. Ya. Karena main di tingkat kabupaten, hampir seluruh pemain itu kan kita kenal. Ya kan? Kawan Pemain-pemain. sejawat lah. Ya, kawan kawan sejawat. itulah. Ada yang punya hubungan kekeluargaan, walaupun beda partai. Ya. Itu. Nah, kita sepakat bahwasanya ya sudah kita suceng baik. Kita kalah ya. Ya kalau kalah, ya kan kalah. Ya sudah, kita nikmati baik. Jadi tidak mesti kita harus melakukan hal-hal yang kita kira-kira di luar nurul gitu. Ya kan? Sudah tahu kita kalah, walaupun pada saat itu kita tahu tipis, Iya, ya kan? iya. Walaupun ini politik, ya tetap harus kita akui kekalahan kita. Iya. Ya, tidak mesti menunjuk kesalahan ini ke Iya, orang lain. iya. Kita introspeksi, oh ini loh yang mungkin menjadi suara kita jadi kecil. Iya. Tapi walaupun kalah masih menang juga kan? Ya. Yang menang yang duduk Ini masih dua orang kali. beliau juga kan? Ya. Kursinya sama. Kursinya sama. Ketika Oke. belum jadi ketua dengan sudah jadi ketua pun kursinya sama, walaupun Bang Abdul Hamid ini yang malah yang tidak terpilih padahal Iya, incumbent kan. betul. Selisih 13 itu kalau kata orang memang sakit. Ya. Ya kan? Nah, cuman saya ini ngambil hikmah nih, Bang Ben dengan Bang Wanda. Jadi 2019 itu Partai Bulan Bintang itu nomor urut 19. Gitu. Waktu itu. Gitu ya. Ketika saya lepas pileg tidak dapat, jadi dengan segala ini kita dengan segala pertanggungjawaban kita lapor ke DPP, ke DPW kita lapor, ke DPW kita lapor. Bahwasanya ya ini hasilnya cuma baca 2 kursi. 2 kursi. Itu. Nah, disitulah DPP dalam hal ini Pak Prof Yusril dengan Sekjen pada saat itu, Pak Afrian Sanur saat ini jadi wamen. Oh, iya. Menaker, Iya. ya kan? Menaker, ya. Nah, kalau begitu karena di sini ada Muswil, ya coba Bang Hamid lah yang memanage untuk tingkat provinsi. Nah, Menjak itulah jadi ketua DPW. DPW. Jadi dari Januari 2020 Sampai kemarin hari ini. sampai ke hari ini kita masih di DPW sebagai ketua. Nah ini kan ada desas-desus nih. Siap. Bener. Kemarin tuh sempatlah kita ini kan nanya-nanya ke Kawan-kawan toko-toko sama apa kawan-kawan jurnalis Ya. juga ada dari orang-orang partai gitu Ya. kan. Kan ini kan karena orang asli Kaur dan berpolitik perjuangan politiknya juga Cukup inilah, banyak di cukup Kaur lah panjang ya. ya. Betul. Nah ada kabar, nah, kita mulai Ya. gasnya tambah lagi Ya. nih. Gasnya tambah Kan lagi. dari awal kami podcast ini kan di Kaum itu kan nama Siap. abang itu kan belum disebut. Betul. Nah, Disebut. jadi biar sekalian langsung disebut podcast. Iya, jadi ada yang menyampaikan waktu itu, itu di Kaur ada namanya Abdul Abdul Hamid. Hamid. Siap. Bakal mencalonkan diri di luar nama-nama, di nama ada yang kami nama sebut. incumbent, ada yang mantan bupati, ada juga tokoh-tokoh partai yang lain Ya. digadang-gadang untuk maju pilkada Kaur.
Nah, ya alhamdulillah kita merasa terhormat ya kan, Bang Abdul Hamid bisa hadir di sini. Siap. Nah, benar nggak abang tuh di kadang-kadang bakal maju pilkada Kaur? Nah, inilah yang sulit dijawab ini. Begitu sih. Inilah yang sulit dijawab. Jadi kita cerita dulu nih, Bro Ben dengan Bang Wanda ya. Dengan pemirsa juga, ya, penonton sekalian juga mesti tahu kan itu. Jadi pemilu 2024 ini kan baru berlalu. Jadi karena kita ini sebagai ketua DPW, jadi punya tanggung jawab juga untuk membesarkan Partai Bulan Bintang di tingkat provinsi ini. Salah satunya ya karena yang dihadapi duluan itu kan pileg. Jadi saya ini wajib nyalon, ya kan karena saya ketuanya. Masuk ketua ada nyalon, ya kan. Kita pelaku organisasi partai, ya mau tidak mau momen itulah, ya kan untuk menunjukkan pertama eksistensi kita sebagai pelaku aktor politik. Jadi ikut calon di Dapil 6 Bengkulu Selatan Kaur dari Partai Bulan Bintang. Proses itu kita jalani. Ya alhamdulillah kalau secara perolehan suara pribadi saya tidak terlalu kata orang tidak malu lah. Walaupun kita belum mendapatkan seat di tingkat provinsi. Tapi secara gerakan, ya kan, secara perolehan suara individu, ya kita cukup signifikan. Berapa kan Bang? Saya dapat hampir 8.000, jadi 7.900 sekian. Jadi itu kalau untuk perolehan suara pribadi dari 2 kabupaten. Oh cuma partainya yang enggak? Nah, cuman itu tadi. Total partainya kita kalah sama yang lain. Partainya Pak Erwin. Pak Erwin ada di 11.000 lebih. 11.000 lebih. Cuman kalau perolehan kita nomor urut 4 terbesar di dapil itu. Betul ya. Jadi yang pertama itu mungkin Pak Samsu Golkar kan. Ya, Samsu. Kemudian ada salah satu juga calon yang ini yang tidak dapat juga, yang suaranya lebih tinggi dari saya kan, Gelora itu. Kemudian saya. Nah, kalau yang terpilih 5 itu mungkin ya suaranya dapat dilihat gitu. Di KN apa? KN. Itu ada aplikasinya nengok hasil suara kan. Nah itu. Nah kalau menyangkut pertanyaan Bang Beni, ya potensi maju pilkada. Ya kita ini kan pelaku politik, ya kan. Baik itu di tingkat kabupaten, ini baru merambah ke provinsi rencananya, ya kan. Nah isu-isu yang berkembang itu sebenarnya tidak terlalu salah, ya tidak terlalu menyimpang dari apa yang disampaikan. Setiap pelaku politik ya punya kesempatan yang sama. Baik itu pengurus partai tingkat kabupaten, tingkat provinsi, ataupun ya aturan kita tidak membatasi. Kira-kira yang punya popularitas, punya elektabilitas, ya kan? Apalagi kita yang sudah coba, kan begitu. Di Kaur untuk seluruh calon provinsi saya dapat nomor urut 2 perolehan suara tertinggi. Ya, di bawah Pak Samsu boleh cek. Ada udah tahu. Foto kamu juga ada. Itu bro. Jadi fakta, inilah yang total nilai lah. Inilah yang menjadi kalau salah individu satu indikator lebih sudah pertama barisan keluarga, terus kemudian barisan kawan-kawan sepasukan di partai. Karena Partai Bulan Bintang di Kaur itu memperoleh 3 kursi. 3 kursi. Itu 3 kursi. Sementara untuk nyalon itu butuh 5. Cuma 5 kursi. Karena 25 anggota DPR. Kan begitu. Nah, jadi inilah mungkin menjadi barometer buat adik sana di Kaur, ya kan. Untuk ya kira-kira ini salah satu mungkin potensi. Kalau saya secara pribadi, ya kita ini kan baru habis berjuang. Ya sudah mengukur perolehan kita. Ya kan. Bahwasanya ya ketika ini memang disyaratkan oleh partai, ya kan? Kalau partai yang memerintahkan, kalau partai yang memerintahkan, kemudian 3 kursi itu kan belum cukup untuk syarat dukungan ke KPU pendaftaran. Jadi kita tetap harus berkoalisi. Gitu. Kalau adik sana setuju, misalnya kan, kemudian partai ini sudah memberikan pendelegasian ke kita untuk turut serta di Pilkada Kaur, ya kenapa tidak? Toh kita sudah memang terjun di politik. Kando kabarnya nih, silakan jawab mana yang ini. Kabarnya bakal diusung sebagai bupati atau wakil bupatinya. Ya pada prinsipnya kan
kita ini kan masih samar-samar kan seluruh kandidat di KAUR itu. Ya artinya kesempatan itu masih berpeluang kan. Baik itu di calon bupati maupun wakil bupati. Nah, tinggal lagi analisa, ya kan, kemudian survei, kemudian kekendaannya di sana ini tidak baca, dipungkiri ketika menghendaki cocok apa tidak. Ya kalau cocok misal chemistry-nya kayak si A, jadi wabub, jadi wabub, ya kan, mungkin batas wabub. Tapi ketika memang ada perintah harus bupati, ya kita coba untuk itu mengakselerasi dengan kawan-kawan yang ada kursi di KAUR kan itu. Iya. Nah sejauh ini ya kalau 5 kursi ya kan, 3 udah di tangan nih, 2 masih nyari lagi, nggak mungkin kan yang 2 jadi wagubnya, makanya potensi untuk Kando bisa duduk di nomor BD1 apa KAUR? W. BD1 W. Itu kan cukup tinggi nih. BDE. Apa nggak rugi kalau misalnya Kando itu wabubnya? Ya. Kalau rugi dengan tidaknya itu kan normatif. Jadi dalam politik segala bisa terjadi. Itu jangan saja kita ini melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Contoh, sudah jadi bupati, ya mau nyalon wakil bupati. Kan tidak boleh tuh. Secara aturan, ya kan tidak boleh. Tapi kalau dia belum jadi apa-apa, tidak bupati, tidak wakil bupati, masih bisa boleh. Acak galo ya kan? Acak galo. Minum dulu gitu, Ben. Ya. Jadi apa namanya, peluang itu masih terbuka lebar. Jadi sudah ada rekom untuk B1 KWK? Ya, umum kan? Ini kan masih dalam tahap komunikasi. Penjajakan komunikasi politik. Komunikasi politik. Jadi setiap kandidat yang muncul, ya kan di KAUR itu khususnya, ya ini kan komunikasi. Ada yang memang melalui penjaringan kan sudah kita buka di KAUR, yang memang mendaftar di PBB. Nah ini kita komunikasi, baik calon bupati, calon wakil bupati, yang itu. Nah jadi tergantung nanti apakah memang atau tidak, kan begitu kan. Berapa partai sudah ikut kan? Saya mendaftar. Kalau saya cuma di PBB. Cuma di PBB. Karena saya pikir cukup. PBB ini menjadi bargaining positionnya. Tinggal komunikasi politik lagi dengan partai lain. Betul. Nah ini Kando sebagai ketua DPW deh. Bocorin lah dikit ke kita gitu. Ini yang sulit. Dikit ke kita ini kan. Ini yang ditunggu-tunggu kan. Karena ini langsung, ya kan? Mau tidak mau, apa boleh buat? Ben, ya kan? Untuk kandidat KAUR nih, pemilihan kepala daerah 2024 yang sudah daftar ke PBB siapa aja? Kalau di calon bupati itu ada Pak Gusril Fauzi, ada Pak Sulman Aziz, kemudian ada Pak Samardi Saleh, ya kan? Kemudian ada Pak Irianjo, kemudian ada satu lagi itu Pak Oki, Heliza Oki. Jadi ada 5 pendaftar sebagai calon bupati. Banyak berarti ya? Ada 5, tidak termasuk kan kita. Kalau yang wabubnya? Itu kan jadi ada. Ini juga, khusus itu. Ada juga kuota khusus. Ada kuota khusus sebagai bargaining, ya kan? Iya. Karena kita juga menganalisa bahwasanya kekuatan politik, ya kan, harus dibarengi dengan kemampuan untuk memanage itu, baik dari sisi persyaratan, kemudian finansial. Karena analisa politik butuh biaya profesional. Bisa kita pikir itu. Nah, kemudian ada calon wagub yang mendaftar. Mendaftar calon wagub. Salah satunya ada dewan yang sedang aktif saat ini. Ada Pak Najamuddin dari PAN. Pak Najamuddin namanya. Najamuddin. Bukan Gen Agus Rin Najamuddin. Bukan. Karena dia ini orang PAN. Jadi sudah 4 periode beliau di DPRD KAUR itu. Ini daftar di situ. Kemudian ada Pak Z Musli sebagai ketua DPC KAUR. PKB.
kemudian saya ketua DPW cabut, ya kan, sebagai bargaining partai untuk ya kira-kira komunikasi koalisi seperti apa nanti tinggal waktu dan intensitas komunikasi kita. Gitu Bang Ben. Harapan bisa disimpulkan lah, berarti kemungkinan walaupun masih ada kemungkinan untuk calon bupati tadi, tapi kayaknya ini salah satu kandidat Wabub lah. Ya. Jadi memang kayaknya menelusuri jenjang politiknya tuh. Dari DPRD dulu, masuk eksekutif Wabub dulu, baru habis itu bupati, ya kan, habis itu wakil gubernur, habis itu baru ini clear sudah terjawab lah secara politis itu caknya kuatnya itu bisa jadi salah satu kandidat wakil bupati. Cuman soal siapa yang bakal didampingi, betul. Nah inilah tergantung mau dijawab. Nah inilah yang sulit udah pintar jebak dia. Kalau mau dijawab oke, nggak dijawab juga kan, nah tinggal nanti kan. Yang jelas, ya kan, dengan seluruh kandidat kita komunikasi. Iya. Dengan Pak Gusril kita komunikasi, dengan Pak Sulman kita komunikasi. Pak Oki kita komunikasi. Pokoknya yang daftar segala kita komunikasi. Dan ini tetap dalam tahap masih pengkajian, proses proses. Nah, tinggal lagi apakah bargaining ini masuk, ya kan, atau tidak dengan setiap kandidat. Kalau memang pilihannya tidak, kita tidak juga ngapain, ya kan? Silahkan. Yang penting PBB ini punya kontribusi di KAUR, kan begitu? Karena tidak bisa kebijakan itu ya dipengaruhi oleh partai politik. Tidak bacanya loh, kecuali independen kan? Tidak syarat KTP. Begitu, Bang Ben. Nah, mungkin itu untuk KAUR kan, mumpung yang duduk di sini ketua DPW. Coba kita tanya. Bengkulu itu tidak hanya KAUR. Tidak hanya KAUR. Ada 8 kabupaten, 1 kota. Yang masih tersisa. Nah, ini kan banyak nih yang nanya kemarin itu, untuk di kabupaten ini siapa, untuk kabupaten ini siapa. Nah, mumpung ada ketua DPW PBB Provinsi Bengkulu. Nah, misal kita mulai dari mana? Kota dulu. Jadi saya cerita dulu ini. Jadi PBB ini di pemilu 2024 ini tadi legislatif kita cuma mendapatkan 4 kursi. Di seluruh provinsi. 3 kursi DPRD Kabupaten KAUR, 1 kursi di Kabupaten Lebong. Gunadi Nursalim. Jadi mungkin sebaiknya kita bahas Lebong. Lebong. Karena kita tidak ada seat. Tidak ada seat di kursinya di Kabupaten Bengkulu Selatan tidak. Ini Seluma tidak, Kota tidak, Utara hampir-hampir baik. Ya cuman tetap aja karena perhitungannya harus ini. Jadi hanya ada 4 kursi itu, 1 di Lebong, 3 di KAUR. Itu. Nah di Lebong nih mana? Lebong ini ketua DPC-nya kan Pak Gunadi Mursalim. Beliau ini kan sudah 3 periode habis. Dan ini terpilih lagi. Ini periode keempat. Beliau di DPRD Lebong. Jadi memang komunikasi dengan calon-calon yang ada di Lebong itu berjalan. Baik itu dengan Kopli, Pak Azhari, kemudian Pak Romeo katanya yang sudah bersiap-siap saat ini kan. Nah, cuman yang mendetail sampai ke hari ini itu belum ada. Belum ada keputusan dari pusat. Betul, bukan keputusan dari pusat. Artinya mungkin komunikasinya take and give-nya. Ya kan? Itu. Nah, masih proses lah. Masih proses lah, baik itu dengan Pak Kopli, dengan Pak Azhari ataupun dengan Pak Romi. Memang komunikasi ini tidak bisa dibangun dengan instan. Karena politik itu ya kepentingan. Kan begitu. Setiap ini punya kepentingan galau. Tinggal bagaimana ini supaya kepentingannya selaras. Kan begitu sejalan. Masih dalam tahap free ya. Sampai ke saat ini di Lebong. Nah, kalau di KAUR ini memang DPP juga memberikan arahan bahwasanya kita harus menjadi peserta. Itu menjadi peserta. Itu arahan dari DPP ya. Kader PBB karena dia sudah 3 kursi, bargaining paling tinggi kita menjadi peserta. Baik itu di bupatinya atau
Oke, biasanya kalaupun tidak mengusung, ya, berarti mendukung. Bisa. Nah, untuk dukungan-dukungan ini di PBB sendiri sudah tingkatnya udah kemana nih? Apa udah ada gambaran nanti di Pilgub? Terutama siapa? Pilwakot untuk siapa? Betul. Jadi kalau Pilgub kita komunikasi sebenarnya dengan kandidat yang sudah terang benderang ini. Ya. Beberapa waktu yang lalu kita komunikasi dengan Pak Rohidi, karena beliau yang mengundang, ya kan? Karena kita non-seat, ya kan? Itu beliau menyampaikan bahwasanya ya kalau memang dukungan bisa diarahkan secara struktur, ya kan? Ya, komunikasi ini kan tidak bisa hanya sekali. Nah, ini masih dalam proses kan. Pak Helmi pun sudah ngontak teman-teman kita. Ya, kalau ke saya belum, tapi teman-teman di PBB ada yang di kota untuk provinsi. Masih dalam tahap komunikasi juga. Masih komunikasi. Pada prinsipnya PBB saat ini hampir di keseluruhan, karena belum ada satupun surat tugas ataupun B1KWK, ya kan, ataupun surat dukungan yang tidak ada kursi itu yang dikeluarkan oleh PBB. Cuman kalau memang kader di KAUR itu sudah fix nanti berpasangan, itu mungkin hitungan jam keluar bisa keluar. Karena kita sudah komunikasi, ketika nama ini sepakat, ya tinggal telepon. Sekarang kan enak, sudah lancar kan, ya kan? Berangkat kan, ya kan? Tidak usah berangkat, itu sampaikan ke ketum, sampaikan ke sekjen, karena sebelumnya mereka sudah tahu kan begitu. Bahwasanya arahnya kalau ada kader yang maju, kader yang diutamakan. Nah itu untuk seprovinsi ini. Jadi perkembangan yang ada itu selain KAUR dengan Lebong, ya dukungan belum ada. Nah, tapi komunikasi tetap dengan Pak Erwin di Seluma, dengan Pak Teddy di Seluma, komunikasi. Ketua DPC gitu di situ. Di utara? Di utara Pak Ari dengan Pak Hanta, aku pikir cukup. Ketua DPC kita kan Pak Hanta, Nasir. Iya kan? Mantan Kadis PMD. Iya, clear lah ya. Nah, saya pikir hubungan emosionalnya lebih dekat. Apalagi kota kosong kan? Tinggal nunggu. Apalagi kota kosong. Jadi tempatnya di situ. Tinggal Pak Ari Septiadi Natanya aja bentak ketua DPW kan? Iya. Ya Bang Bro. Kira-kira banget. Tugas-tugas. Lanjut lagi kita biar lancar dulu. Oke. Terakhir Bang. Ini better home deh. Ya itu tadi yang ngasih cat kami. Kapan lah better home nih sponsor kita juga. Atau Abang ada gelas gambar Abang nggak sini? Nah, inilah yang masih kita pertimbangkan ini. Karena belum jelas juga. Iya, kan? Bang. Kalau lah jelas nanti udah ada itu. Bang Abdul Hamid spesial. Kalau nak podcast itu orang pamit dulu. Gelas mana yang nak dipakai? Gelas Bang Deddy misalnya kota kan? Gitu. Atau Billy Soeharto? Atau dari kau? Sesuai dengan tamunya, right? Iyalah. Bang, terakhir apa harapan Abang sebagai Ketua DPW PBB Provinsi Bengkulu untuk Pilkada 2024 ini? Ya. Terima kasih ini Bang Ben. Nampaknya ini harus serius menjawabnya kan, karena ini mempertaruhkan nama baik PBB juga. Ya kan Bang Anda ya. Jadi memang Pilkada itu kan adalah momen buat masyarakat, karena ini Pilkada serentak. Sebenarnya ini berbanding lurus dengan Pileg dan Pilpres pelaksanaan, karena seluruh Indonesia. Jadi kalau di tingkat provinsi ini, ya karena kita ini kan satu kota 9 kabupaten, ya kan, ya harapan kita paling tidak itu menjaga kondusivitas dalam memaknai baik itu teknologi, ya kan, karena teknologi ini sangat rentan, media sosial, ya kan, apalagi Facebook, TikTok, ya kan, Instagram itu. Jadi yang sifatnya ada unsur memecah belah, itu harus di-cut habis, baik itu oleh kalau di WA group tuh kan, adminnya harus
selektif. betul. Kemudian operator FB, Facebook, ya kan ketika ini sudah, karena pengalaman beberapa waktu yang lalu ya banyak, baik itu di KAUR yang sudah berkembang. Saya hanya membaca saja sebenarnya. Oh ini sudah, ini contoh misalnya ya apa boleh saya sebut ya, di KAUR itu sudah mulai ada politik kesukuan, ya kan, politik identitas yang dibangun narasinya itu di media. Sebenarnya itu kan tidak boleh. Nanti ini akan menjadi pemicu. Kemudian ada lah ya. Betul, ada baliho atau apa namanya gambar-gambar di medsos, ya kan dengan perkataan atau narasi yang kurang baik. Ya. Ada juga pernah saya baca itu ya. Itu. Ya orang kan punya niat baik. Punya niat baik bahwasanya ini salah satu bentuk namanya pesta kan. Itu salah satu bentuk upaya untuk mensosialisasikan diri. Ada kita sangat hormat ya kan dengan Pak Busril ya kan, karena beliau itulah yang sekarang ini sangat gencar sosialisasinya di KAUR. Ada RGP malah diplesetkan oleh masyarakat yang katakanlah mungkin tidak senang atau apa ya kan, kan tidak bagus. Jadi rindu Busril Fauzi katanya kan, dibalik dengan orang itu jadi ini rombongan Busril Pejoget kan tidak boleh. Ini kan jadi politik yang tidak beres. Jadi memancing pemicu lah ya. Jadi hindarilah itu ya. Walaupun kita bersaing sehat, ya kan? Begitupun dengan kandidat-kandidat yang lain. Ayo kita tampilkan sama-sama. Termasuk saya pun. Ya bukan kita artinya mencari kebaikan diri untuk pencitraan, tidak. Tapi memang ketika sesuai dengan fakta. Karena saya ikut Pak Hermen itu 5 tahun. 5 tahun itu saya cukup belajar dengan, karena dia ini kan kakak sepupu. Jadi dari mulai pencalonan ya kan sampai dengan beliau selesai saya ikut. Termasuk merencanakan apa yang akan kita buat di KAUR. Mengeksekusi walaupun saya tidak punya kewenangan. Mengeksekusi itu Pak Hermen menerjemahkan ini loh yang harus kita buat. Nah, kita sama-sama diskusikan plannya seperti apa supaya ini sampai ke masyarakat manfaatnya. Itu. Jadi kalau pesan untuk pilkada, ayo kita bangun bersama-sama kondusivitas, ya kan, tenggang rasa sesama kandidat ataupun sesama pendukung. Karena kandidat tidak mungkin, tapi pendukung ini. Kata orang tuh, ya jangan baper nih apa. Kalau memang ini kira-kira bisa kita terima, orang ini sehat, ayo kita dukung, kan begitu. Bersaing secara sehat dan cerdas. Apa bro? Pilkada yang riang gembira. Karena ini pesta demokrasi. Keselamatan ada di sana menentukan masa 5 tahun ke depan. Itulah kalau pesta itu tidak riang gembira bukan pesta. Bukan pesta namanya. Kan? Oke. Sedih itu namanya. Enak ya ngobrol sama Bang Abdul Hamid ini. Tapuk majemudus. Langsung. Memang aku ini masih galak tuh bawa bakso dusun. Jadi maklum baik kamu orang kota nih. Jadi ngobrol warung kopinya kena ya. Obrolan dusun ini. Obrolan dusun, tambah kopi, masuk dan ini pas. Iya, dan mudah-mudahan kalau beliau benar maju nanti. Doakan, amin. Podcast lagi. Maksudnya langsung dengan pasangannya. Dan jadinya tetap kita tagline pilkada riang gembira. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas.